Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Hadir di sini, hendak curahkan berkat dengan Roh-Nya atas kami, bagai hujan yang lebat. Tuhan dengar doa kami, curahkan anugerah-Mu agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon padamu agar dalam hidup kami memancarkan kasih-Mu. Tuhan dengar doa kami, curahkan anugerah-Mu agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu, disegarkan oleh-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Allah kasihi. Marilah kita tahbiskan ibadah kita. Adapun pertolongan kita dalam ibadah kita ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Serta Roh Kudus.
Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, marilah kita dengarkan nats pemimpin kita dalam ibadah ini yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 6 dan ayat 7 yang berkata demikian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat pun Esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat pun Esa, pujian bergema. Pujian bergema. Pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 65 ayat 2-5. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua orang yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup
Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Allah Bapa di surga, seperti dalam pujian yang kami naikkan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Bapa yang mulia, dan kasih-Mu teramat besar dan merupakan anugerah bagi kami. Kami rindu untuk menyembah-Mu setiap saat dalam hidup kami, karena Engkaulah Tuhan kami. Engkau Allah yang maha kuasa dan sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kami mau mengaku setiap dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan, untuk setiap pelanggaran yang telah kami perbuat,
untuk setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan terhadap orang-orang di sekitar kami, dalam pekerjaan kami, terhadap orang-orang yang kami kasihi, bahkan terhadap Engkau ya Tuhan. Sucikan hati kami dan layakan kami ya Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana ku menanti bawaku lagi bersekutu dalam
Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Allah kasihi. Marilah kita berdoa untuk mempersiapkan diri menyambut pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan hidup, bahkan menikmati berkat ibadah di hari Minggu ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan renungan firman-Mu, maupun Bapak Ibu Saudara umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah hati, pikiran, jiwa, dan roh kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, renungan firman Tuhan dalam ibadah kita ini, Sinode Gereja Kristus memberi tema persekutuan dengan Allah. Berdasarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2 yang berkata demikian. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 1 Yohanes 2 ayat 2. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan juga kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan firman Allah ini, menyimpan dalam hati, serta melakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasih, marilah kita simak, kita renungkan bersama bahwa Allah menyampaikan kehendaknya bagi kita melalui renungan firman Tuhan berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang kedua, yang baru saja kita baca dan kita dengar bersama di dalam tema persekutuan dengan Allah. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa persekutuan berarti ikatan yang memiliki kepentingan yang sama. Sekali lagi saya katakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa persekutuan berarti ikatan yang memiliki kepentingan yang sama. Bapak, Ibu, Saudara, pasti pernah mendengar bahwa sejarah dunia mencatat pernah terjadi Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan perang dunia antara dua kelompok negara, yaitu blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Perancis, Uni Soviet, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Berhadapan dengan blok poros yang terdiri dari Jerman, Jepang, dan Italia. Masing-masing kelompok ini memiliki kepentingan yang sama, yaitu kelompokku mendapat kemenangan dan kelompok yang lain kalah. Ternyata Perang Dunia Kedua ini dipicu oleh serangan Jepang secara mendadak ke pangkalan udara Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor, Hawaii pada 8 Desember 1941. Perang Dunia II ini berakhir 15 Agustus 1945 ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki di Jepang. Hasil dari persekutuan kelompok negara-negara yang punya tujuan menang kalah ternyata menelan korban 55 juta jiwa tewas dan 6 juta orang Yahudi juga tewas di kamp konsentrasi milik Nazi. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, sangat-sangat disayangkan. Seharusnya kekuatan persekutuan yang luar biasa itu adalah untuk mencapai hal-hal yang baik, untuk mencapai saling tolong-menolong, untuk saling mengasihi, untuk saling topang-menopang, bukan untuk saling membinasakan. Firman Tuhan berkata, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian dicatat dalam Kejadian 11
Ayat 1, ayat 3, ayat 6, dan ayat 7. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, persekutuan itu tidak salah. Persekutuan itu sungguh-sungguh baik adanya. Tetapi jika persekutuan itu bertujuan cari nama, untuk kesombongan diri, untuk memegahkan diri, bukan saja tujuan itu tidak baik, tetapi Tuhan tidak senang. Tuhan menolak. Tuhan tidak menyukai. Bahkan Tuhan tidak memberkati dan Tuhan tidak merestui. Allah membenci tujuan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, di negara kita ada semboyan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kiranya tujuan persekutuan seperti ini adalah tujuan untuk hal-hal yang baik. Sehingga kita punya keyakinan bahwa Tuhan memberkati negara yang kita cintai ini. Negara Indonesia yang Allah kasihi ini. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, tema khotbah dalam ibadah kita ini adalah persekutuan dengan Allah. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang bisa memberi jawaban? Siapa sih yang diminta, yang diharapkan memiliki persekutuan dengan Allah? Siapakah yang diminta untuk memiliki persekutuan dengan Allah? Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Yang memiliki persekutuan dengan Allah, yang diminta seperti itu ialah manusia. Kita sebagai umatnya, kita sebagai orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, siapa sesungguhnya manusia itu? Siapa sesungguhnya kita sebagai umatnya? Siapa sesungguhnya orang percaya itu? Ada yang bisa menjawab? Coba Bapak Ibu jawab. Siapa sesungguhnya diri kita ini sebagai umat Allah? Siapa sesungguhnya orang percaya itu? Siapa sesungguhnya manusia itu? Bapak Ibu Saudara yang Allah kasih, ada sebuah rumah sakit di Spanyol. Direkturnya berkata, kita ini berdosa di hadapan Tuhan karena kita bangga punya rumah sakit yang hebat. Dokter-dokternya adalah tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Banyak orang dari mana-mana datang berobat di rumah sakit ini. Namun kita tidak bisa berbuat banyak dengan penderita COVID-19. Ada begitu banyak yang meninggal dunia di rumah sakit ini. Apa yang dapat kita banggakan? Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi kita sekalian. Ada banyak firman Tuhan yang menyatakan siapa sesungguhnya diri kita. Siapa sesungguhnya manusia itu? Manusia, diri kita berasal dari tanah. Manusia, diri kita hanya debu. Hanya debu adanya. Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 3 ayat 19, Pengkhotbah 12 ayat 7. Mazmur 90 ayat 3 menjelaskan seperti itu.
Manusia, diri kita seperti rumput, seperti bunga, lemah tak berdaya. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Manusia, diri kita bukan Allah. Kita serba terbatas, kita rapuh adanya. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, ada banyak pula firman Tuhan yang mengatakan, yang menyatakan bahwa Allah itu maha tinggi. Kejadian 14 ayat 18. Allah itu maha kuasa. Kejadian 17 ayat 1. Allah itu kekal adanya. Yesaya 40 ayat 28. Allah itu maha adil. Yesaya 30 ayat 18. Allah itu maha hebat. Efesus 1 ayat 19. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Allah kasih. Dengan demikian benar sekali jika manusia, jika kita, jika umatnya, jika setiap orang percaya yang serba terbatas, yang rapuh adanya, harus memiliki persekutuan dengan Allah yang serba maha itu, agar memiliki kepastian, memiliki jaminan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan kesukaran, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan ancaman, yang tidak mungkin dapat kita atasi dengan kekuatan kita tanpa ada campur tangan Allah yang serba maha itu. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, ada pertanyaan yang harus kita renungkan, bahkan yang harus kita jawab di dalam hati kita masing-masing, yaitu apa sesungguhnya yang terjadi ketika manusia, ketika kita umatnya, ketika kita orang percaya memiliki persekutuan dengan Allah yang maha tinggi, dengan Allah yang maha kuasa, dengan Allah yang kekal, dengan Allah yang maha adil, dengan Allah yang maha hebat. Ada yang bisa menjawab? Apa yang terjadi kalau kita memiliki persekutuan dengan Allah seperti itu? Mari kita renungkan. Rasul Yohanes memberi beberapa catatan penting. Yang pertama, Rasul Yohanes mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh menghayati dan mengamini, bahkan mengimani bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah Sang Firman hidup. Ayat 1 berkata demikian Bapak Ibu, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah yang serba maha itu hadir di dunia ini sebagai firman hidup, mewujud di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai sumber hidup. Dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Ayat 2 berkata, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi
dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi orang-orang berdosa yang tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari kuasa maut. Yesus Kristus yang hidup adalah menjadi bukti kasih Allah yang mendekatkan dirinya kepada manusia yang penuh dengan keterbatasan, kepada manusia yang rapuh, untuk menerima jaminan yang pasti, bukan saja hidup sementara di dunia ini, tetapi hidup kekal di surga. Manusia berdosa rindu memiliki hidup yang kekal. Dan Allah juga rindu menyelamatkan manusia berdosa agar tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, salah satu makna hidup yang memiliki persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, seorang pendeta berkata kepada jemaat yang dilayaninya, saya yakin ada dari Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi Kristen karena orang tuanya Kristen. Saya juga tahu ada dari Bapak Ibu Saudara yang begitu rajin memuji Tuhan, yang rajin membaca firman Tuhan, yang rajin beribadah, yang rajin mengikuti persekutuan-persekutuan, bahkan yang rajin berdoa. Namun saya memiliki pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah yakin memiliki hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, Rasul Yohanes dengan tegas berkata, kami telah mendengar, kami telah melihat dengan mata kami telah raba dengan tangan kami telah menyaksikan tentang firman hidup, dan kami memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Itulah Allah di dalam Yesus Kristus yang hidup, sumber hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan sejenak. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak hanya rajin memuji Tuhan, tidak hanya rajin datang beribadah, tidak hanya rajin membaca firman Tuhan, tidak hanya rajin datang mengikuti persekutuan-persekutuan, tidak hanya rajin berdoa, tetapi kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus yang hidup itu, firman yang hidup itu? Itulah sebenarnya yang disebut memiliki persekutuan dengan Allah, bersatu dengan Allah, berkawan, berteman dengan Allah. Itulah makna daripada persekutuan dengan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, dengan tegas pula Rasul Yohanes mengingatkan manusia, mengingatkan kita dengan berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 5. Bukan Rasul Yohanes saja yang memiliki keyakinan seperti itu,
Tetapi sang pemazmur juga memiliki keyakinan seperti itu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Mazmur 36 ayat 10. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Allah tidak ada kegelapan. Gelap tidak dapat bersatu dengan Allah. Di dalam Allah tidak ada yang namanya abu-abu. Di dalam Allah tidak ada yang tersembunyi. Di dalam Allah semuanya jelas, semuanya polos, semuanya bersih, gamblang. Inilah ciri-ciri natur atau sifat Allah yang juga ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang dia sendiri menyaksikannya kepada orang banyak dengan berkata. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasih. Saya pernah menerobos banjir setinggi lutut di tengah-tengah kegelapan malam bersama ibu saya di desa Blimbing Sari. Saya pegang erat-erat ibu saya jangan sampai terjadi apa-apa. Sungguh berjalan menerobos banjir di tengah-tengah kegelapan sangat tidak enak. Timbul rasa takut. Nanti terjadi ini, nanti terjadi itu. Namun terbayang seandainya di dalam keadaan terang, meskipun menerobos banjir, itu pasti akan lebih baik. Itu pasti akan lebih menyenangkan. Bapak Ibu, Saudara yang Allah kasihi. Memiliki persekutuan dengan Allah yang adalah sang terang. Harus setiap saat bersedia meninggalkan kegelapan-kegelapan yang ada pada diri kita. Dan mari yakin bahwa Allah sang terang itu adalah Allah yang setia dan adil. Pasti akan mengampuni kita dari segala kegelapan hidup kita. Dari segala dosa-dosa kita. Mari memiliki keyakinan bahwa Allah tahu dengan jelas siapa kita. Allah tahu dengan jelas kondisi apa yang sedang kita jalani saat ini. Karena semuanya jelas di hadapan Tuhan. Terang adanya. Barangkali saat ini kita mengalami banyak kesulitan, banyak cobaan, banyak ketakutan. Allah pasti akan memberikan perlindungannya. Allah pasti akan memberikan kekuatannya. Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Bahkan Allah akan memberikan berkatnya. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang berkata, saya belum mau jadi orang Kristen. Karena kalau jadi orang Kristen, pasti tidak boleh ini, tidak boleh itu. Yang boleh hanya ini, hanya itu. Susah jadi orang Kristen. Inilah Bapak Ibu Saudara ciri-ciri orang yang belum memiliki persekutuan dengan Allah. Dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mereka masih mempertahankan kehidupan yang lama. Kehidupan dalam kegelapan. Belum bersedia memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan di dalam Allah yang adalah sang terang itu. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, ada orang berkata, sudah terjadi banjir, tanah longsor, gempa, badai, siklon, tropis, seroja. Ini tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang segera.
Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, mengapa sampai saat ini beliau, Tuhan Yesus, belum datang? Ada yang Bapak Ibu bisa menjawab? Ayo jawab Bapak Ibu. Mengapa sampai sekarang ini Tuhan Yesus belum datang? Yang pasti Allah tidak menolak orang datang kepadanya. Allah di dalam Yesus Kristus masih memberi kesempatan agar dunia memperoleh pendamaian dari segala dosa-dosa mereka. Seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian ayat 2 dari pasal 2 1 Yohanes ini berkata. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya yang memiliki persekutuan dengan Allah, dengan Sang Terang itu, menerima tugas penting, tugas yang sangat urgent, agar sedia memberitakan kabar baik, yaitu Allah Sang Terang di dalam Yesus Kristus Tuhan menyediakan pendamaian, pengampunan dosa kepada setiap orang yang mau memiliki persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Allah kasihi, marilah kita bersama-sama tenang sejenak. Setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan baik, perlu kita hayati dengan baik. Yang pertama adalah mari terus memiliki persekutuan dengan Allah yang menjamin hidup kekal dalam hidup kita. Yang kedua, mari terus memiliki persekutuan dengan Allah yang menjamin hidup kita memperoleh pengampunan dosa dan pemeliharaan Allah dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita saat ini. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah mari terus memiliki persekutuan dengan Allah yang menghendaki kita menjadi pemberita pendamaian dosa kepada dunia yang Allah kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas berkat firman-Mu dalam ibadah ini. Beri kami kekuatan untuk memiliki persekutuan dengan-Mu, ya Allah, sampai akhir hidup kami, supaya kami tetap di dalam hidup kekal karunia-Mu, supaya kami terus menikmati pengampunan-Mu, supaya kami terus menikmati pemeliharaan-Mu, dan supaya kami mampu menjadi pemberita-pemberita pendamaian-Mu bagi dunia yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu dalam ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengaruniakan kepada kami berkat ibadah pada hari ini. Kami pun bersyukur kepadamu ya Allah, Engkaulah yang telah memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu mendampingi kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing. Demikian pun kami bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau yang mengaruniakan pemulihan, yang mengaruniakan kesembuhan kepada saudara kami yang mengalami sakit, baik itu COVID-19, baik itu jenis penyakit yang lainnya. Terpujilah Engkau ya Allah. Bapa kami dalam surga, kami juga mengucap syukur Engkau telah memberkati pembinaan BPBP bagian, BPBP sektor, BPBP tim pelayanan, di mana mereka sebagai anak-anak-Mu boleh melakukan pelayanan dan pembekalan untuk dapat mengerjakan segala sesuatu di hadapan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami pun mengucap syukur bantuan peduli bencana alam terus bergulir sampai dengan saat ini. Kiranya bantuan-bantuan itu sungguh-sungguh sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkati pemerintah kami, berkati para donatur di dalam menyalurkan berkat untuk saudara kami yang kena bencana alam itu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa khusus untuk umat-Mu Gereja Kristus Kebayoran Lama. Di tengah-tengah pergumulan mereka masing-masing, lebih-lebih pergumulan secara kehidupan ekonomi dari hari ke hari. Kiranya Engkau menilik kami masing-masing, Tuhan memberkati. Jenis-jenis usaha produktif yang kami lakukan, sungguh kami menantikan berkat daripada-Mu. Ada juga sebagian umat-Mu yang sungguh-sungguh membutuhkan pekerjaan. Kiranya Engkau juga membukakan pekerjaan bagi mereka masing-masing. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami dalam upaya mencegah penularan COVID-19 melalui masyarakat dilarang mudik, masyarakat menerima vaksin, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, berkatilah semua upaya pemerintah kami itu. Berkati semua pihak terkait yang mengambil bagian di dalam upaya tersebut Tuhan. Supaya tiba waktunya nanti, masyarakat Indonesia, negara kami bebas dari COVID-19. Kami boleh memasuki kehidupan normal kembali. Terpujilah Engkau ya Bapa. Demikian pun Bapa, kami berdoa untuk rencana tim doa yang akan mengadakan pertemuan sebentar sore. Kiranya mereka sungguh-sungguh boleh mempercakapkan pelayanan ke depan, khususnya melalui doa-doa yang mereka canangkan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami pun memohon berkat kepadamu bagi hamba-hambamu, bagi majelis jemaat, bagi para aktivis, bagi tim ibadah online. Mereka bekerja keras, mereka terus mengupayakan
ibadah secara online ini dapat berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita bergembira bawa berkasnya masuk bumi. Kita bergembira bawa berkasnya masuk bumi. Kita bergembira bawa berkasnya. Di terik sang surya dalam kegelapan, kita pun menabur tiada gentar. Bila panen tiba, tugaskan selesai, kita bergembira bawa berkasnya masuk bumi. Kita bergembira bawa berkasnya masuk bumi. Kita bergembira bawa berkasnya. Kita bergembira bawa berkasnya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayan firman, Penatua Iwayan Polos Yonatan, Penatua yang ambil bagian, pemusik Penatua Charles Saluso, PPJ Karismata, pembaca Alkitab Saudari Santi, Ibu Endang Susilowati, dan Saudari Velda Trirahayu. Multimedia Tim Ibadah Online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.
Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tanggal 12 April Ibu Wiwin Tri Astutik, 13 April Ibu Aryani, 15 April Bapak Christopher Tatara, 15 April Ibu Sri Maryanti, 17 April Ibu Teresia. Pesan ulang tahun, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ulangan 7 ayat 9. Jemaat sekalian, marilah kita pulang dan jalani kesibukan kita masing-masing hari ini dan seterusnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Allah kasihi, marilah kita jalani hari-hari di depan kita dengan damai sejahtera Allah, dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Muliakan